Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Terima kasih worship leader, terima kasih singers, terima kasih gitaris kita. Terima kasih semuanya. Shalom saudara-saudariku. Apa kabar saudara-saudariku akhir-akhir ini? Apakah engkau baik-baik saja? Saya selalu berdoa supaya setiap kita, saudara-saudari, semua baik-baik saja. Dan bahkan semakin hari, semakin baik. Mari, ada hal-hal penting yang Tuhan taruh. Beberapa hari lalu, saya sempat dibangunkan subuh-subuh hanya untuk nulis ini nih. Saya sendiri bertanya-tanya, Tuhan kenapa subuh-subuh? Mungkin maksud Tuhan adalah supaya saya punya waktu tenang kali ya. Karena kalau lagi gak subuh kan banyak banget halangannya. Di rumah ada cipmang. Jadi rame gitu rumah saya. Hari Minggu lalu kita berbicara, di sini kumpul beberapa saudara-saudari dan kita berbicara, wah, zaman dulu itu indah ya, ada si ini melayani, ada si itu melayani, ada si ini sama kita, ada si itu sama kita. Zaman dulu hebat ya, zaman dulu luar biasa ya. Dan memang itu yang sudah terjadi. Dan memang ketika kita berbicara zaman dulu, itu terlihat begitu nyata. Saudara-saudari pernah enggak? Ketika sedang mendengarkan orang berbicara, dia pun akan merefer atau berpatokan atau kembali kepada zaman-zaman dulu. Dulu waktu itu, pernah seperti itu? Mendengar orang yang berkata demikian? Saya pernah juga. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa mengingat masa lalu itu lebih mudah dibandingkan melihat masa depan? Saya ulangi pertanyaannya. Mengapa kita kalau mengingat masa lalu itu lebih mudah dibandingkan melihat masa depan? Ada jawabannya. Karena sudah dilalui ya. Jadi kita sudah kebayang, terekam dalam pikiran kita, oh sudah kita lalui, kita bisa menceritakannya detail. Si ini, kejadian ini, waktu itu, pengalamannya itu, karena kita sudah laluin. Lalu, bagaimana? Biar bisa lebih mudah melihat masa depan kita. Lalu, bagaimana? Biar bisa lebih mudah ngelihat masa depan kita. Karena bukankah kita akan berjalan dari zaman sekarang, saat ini jam 8 kurang 10 menit, tanggal 9 Maret ke depan. Bagaimana? Biar lebih mudah untuk melihat masa depan kita. Perhatikan hal ini. Kita buka Yesaya 55 ayat 11. Perhatikan hal ini. Yesaya 55 ayat 11. Ada yang pernah bilang sama saya gini, kalau bawa firman jangan galak-galak, kesannya marahin orang. Oh oke. Kalau begitu saya akan coba lebih lemah lembut, nadanya lebih rendah, suaranya lebih lembut. Ada amin? Mantap. Gitu. Volumenya boleh besar, nadanya rendah ya. Bawa firman jangan kayak marah-marah gitu kan. Oh oke. Padahal maksud saya semangat, tapi ternyata persepsi orang seperti saya sedang marah-marah. Repot kalau gitu. Baik saudara-saudari, mari kita sama-sama membaca firman ini. 3, 2, 1. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
nyambungnya di mana ya? Melihat masa depan dengan firman ini, nyambungnya di mana ya? Nah, nyambungnya di sini saudara-saudari. Saudara-saudari tentu semua punya Alkitab elektronik. Jadi di Alkitab elektronik itu ada namanya tombol search. Coba cari coba masukin kata genaplah. Genaplah. Ayo semua search. Alkitab elektroniknya dibuka, masukin kata genaplah. Lihat berapa banyak keluar kata genaplah. Sudah keluar? Sudah ketemu? Genaplah. Sudah ketemu atau tersesat ini? Atau terhilang? Hah? Capcip cup? Gocapcit? 27. No capcit. Ya. Jadi begitu banyak kata genaplah di dalam firman Tuhan. Maksudnya adalah begini. Saudara-saudari, bayangkan kita adalah orang Israel zaman waktu Yesus hidup. Waktu itu mereka tuh sudah dengar akan firman Tuhan. Sudah baca orang namanya ahli Taurat. Artinya benar-benar paham Taurat Musa. Sudah baca semua nubuatan-nubuatan Yesaya, Yeremia. Mereka sudah baca semua. Lalu Yesus datang. Lalu kemudian begitu banyak yang digenapi. Genaplah ini, genaplah itu. Sehingga Yesus menggenapi banyak hal yang sudah dinubuatkan sebelum dia hadir. Artinya saya mau bilang, bukankah kalau kita mau melihat masa depan, kita perlu melihat firman Tuhan ngomong apa di masa depan. Karena bukankah itu akan digenapi. Dan tidak ada satupun yang meleset ataupun sia-sia. Itu maksud saya. Kalau kita mau melihat bagaimana masa depan kita, ayo kita lihat apa yang Tuhan udah plotkan. Ini bakal digenapi, ini bakal digenapi. Tetapi tunggu waktu yang tepat. Seperti contoh, akan terjadi kesusahan besar, itu pasti digenapi. Akan berdiri pembinasa keji, itu pasti digenapi. Akan terjadi peperangan besar, itu pasti digenapi. Bahkan yang Tuhan bilang bahwa di tempat ini pun akan ada jenderal-jenderal Tuhan. Dulu saya kurang percaya. Tapi ternyata hari ini itu digenapi. Waktu itu si Tuhan ngomongnya adalah akan tumbuh pohon kehidupan yang menghasilkan buah-buah kehidupan. Ternyata pohon itu adalah gerbang pujian di Jakarta. Dan itu digenapi. Namun kembali, ketika itu digenapi, di manakah kita? Ketika itu digenapi, di manakah kawan-kawan kita sebelumnya? Saudara-saudari, untuk melihat masa depan, sebaiknya kita melihat apa yang Tuhan sudah ngomong, karena itu pasti digenapi. Ada amin? Sama seperti saya pernah menyampaikan satu perumpamaan seperti ini. Seorang sutradara film, sebelum dia buat film, dia sudah punya plot-plotnya. Seperti kalau kita tahu Fast and Furious, sebelum siapa itu sutradaranya yang orang Chinese itu, sampai lupa. Ya, dia sudah buat plot-plotnya. Sudah ada, kurang lebih seperti ini, nanti twistnya begini, nanti seperti ini alur ceritanya. Kemudian Brian Taylor meninggal. Unexpectedly Brian Taylor meninggal. Nah, ketika itu terjadi, apakah filmnya stop? Tidak. Filmnya jalan terus. Ada pengganti Brian Taylor. Katanya adiknya, mukanya mirip soalnya. Terus kemudian apakah filmnya stop? Tidak, jalan terus kan. Sampai sekarang kita mau nonton nih. Fast Furious 9, saya udah penasaran pengen nonton. Jadi si sutradara itu dia punya hak
untuk mengganti siapapun dalam kondisi adanya orangnya ataupun tidak. Karena dia yang bisa menuliskan apa yang dia mau tulis. Sehingga masih kita nonton nih Fast Furious 9. Nanti kita nonton sama-sama ya. Ajak saya. Saya juga pengen nonton. Saudara-saudari sama. Bukankah sutradara agung itu adalah Bapa Yesus Roh Kudus? Dan bukankah kita adalah pemeran-pemerannya? Bukankah ada alur plotnya ke depan? Lalu bagaimana peran kita sebagai aktor dan aktrisnya? Saudara-saudari, saya percaya saudara-saudari paham bahwa kalau kita mau melihat masa depan, kita perlu melihat kepada firman Tuhan yang akan digenapi. Dan kalau kita mau di dalam film, kita perlu ikut serta. Sehingga kita sampai pada akhir film. Dan tentunya dibayar ya kalau main film ya. Ikut Tuhan juga nanti pada akhirnya juga akan menerima upahnya. Amin. Oke, saudara-saudari, jam 3 pagi itu saya dibangunin Tuhan beberapa waktu lalu itu untuk membaca satu ayat ini. Apa rahasia yang terkandung dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45? Apa rahasia yang terkandung dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45? Silakan ditampilkan ayatnya. Ini ngomong-ngomong dingin juga sini ya. Boleh diganti AC-nya? Berasa nih. Makasih. Saudara-saudari tentu kalau sudah ikut Yesus dan pernah membaca firman bagian ini kurang lebih udah tahu. Tapi pada malam hari ini Tuhan mau ini dikupas. Sampai pagi-pagi saya dibangunin. Mari kita baca dulu. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari, untuk menjadi yang terbesar, mengapa sih dikatakan menjadi pelayan untuk melayani? Untuk menjadi yang terbesar, mengapa dikatakan menjadi pelayan? Untuk melayani pula. Kenapa enggak dikatakan menjadi bos untuk memerintah? Tapi mengapa dikatakan menjadi pelayan untuk melayani? Agak berbalik ya dengan umumnya dunia ini. Karena dunia ini mengajarkan kita untuk kalau mau jadi yang terbesar, kamu mesti yang paling kuat, paling hebat, paling cepat, paling punya banyak duit dan sebagainya. Paling punya banyak koneksi dan sebagainya. Tapi kenapa Tuhan Yesus waktu semasa ia ada di bumi, ia bahkan mengajarkan untuk menjadi yang terbesar. Mengapa dikatakan menjadi pelayan untuk melayani? Setiap pihak itu punya kebutuhan secara spesifiknya. Bila kebutuhan tersebut terpenuhi karena pelayanan kita, maka kita yang melayani akan menjadi besar. Saya ulangi, setiap pihak itu punya kebutuhan secara spesifik khususnya. Dan bila kebutuhan tersebut terpenuhi karena pelayanan kita, maka kita yang melayani akan menjadi besar. Saya ambil contoh realnya.
Kalau kita pergi ke pesta, orang nikah, hari Sabtu lalu saya pergi ke pesta teman saya nikah di Lebak Bulus, adiknya maksudnya dia nikah di Lebak Bulus. Waktu kita pergi ke sana, siapa sesungguhnya yang melayani? Saya yang datang atau dia tuan rumah yang melayani saya? Sesungguhnya yang punya hajatan yang melayani. Betul nggak? Saya datang bagus banget acaranya, pesta taman. Bayangin pesta taman ada chandelier. Chandelier itu lampu hiasan. Wow. Jadi saya datang ke sana, saya dilayani sebagai tamu. Dan dia melayani saya dan keluarganya melayani semua tamunya. Pada saat itu, siapa yang terbesar dalam acara itu? Tamunya atau tuan rumahnya? Tentu tuan rumahnya. Betul ya? Iyalah, dia yang punya tempat, dia yang punya lingkungan, dia yang punya gedung, dia yang punya makanan, dia yang terbesar. Dan juga kalau kita ambil contoh di dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan distribusi yang menyediakan permintaan barang dari pelanggan-pelanggannya, toko-tokonya, itu juga akan jadi lebih besar daripada toko itu. Betul nggak? Contoh misalkan, Indo Grosir, perusahaan distribusi dari grupnya Indomaret, itu mensuplai barang-barang kepada Indomaret. Kira-kira gedean mana? Indo Grosir apa Indomaret? Masih gedean Salimnya. Karena Salimnya yang punya Indo Grosir gitu kan. Jadi saudara-saudari, untuk menjadi yang terbesar, bukankah memang kita perlu melayani kebutuhan secara spesifik orang-orang yang kita layani? Dapat maksudnya? Itu yang dimaksud Tuhan. Tuan rumah tentu lebih besar daripada tamunya. Salim lebih besar daripada Indo Grosir lebih besar daripada Indomaret. Indomaret lebih besar daripada pembelinya yang datang kayak kita begini. Ya gak heran, karena mereka melayani kebutuhan kita. Jadi kalau kita mau jadi yang terbesar, kita mesti melayani. Untuk menjadi yang terkemuka, mengapa dikatakan menjadi hamba? Bukan Tuhan. Silakan multimedia ditampilkan. Saya mesti ngomongnya gitu dengan lemah lembut. Silakan multimedia tampilkan. Iya dong, supaya enak kan gitu kan. Untuk menjadi yang terkemuka. Mengapa dikatakan menjadi hamba? Bukannya Tuhan. Terkemuka itu maksudnya terkenal atau nomor satu, TI kalau orang Chinese bilang. Number one, numero uno katanya gitu. Tapi kok Tuhan Yesus punya prinsip berbeda ya? Kenapa dikatakan menjadi hamba? Bukan Tuhan. Agak berbeda sama prinsip-prinsip dunia. Memang bertolak belakang. Kita lihat. Karena Tuhan punya sisi keakuannya. Kalau Tuhan, seorang Tuhan, dia punya sisi keakuannya. Sedangkan seorang hamba tidak punya sisi keakuannya lagi. Terus apa hubungannya antara terkemuka, hamba dan bukan Tuhan? Apa hubungannya Yesus? Roh Kudus apa hubungannya? Hubungannya ada di sini saudara-saudariku. Kita ambil teladan Yesus. Yesus tidak pernah semasa hidupnya berkata, ia sang juru selamat. Pernah dia bilang begitu? Kalau kita baca di Alkitab, pernahkah Yesus berkata bahwa ialah Mesias? Pernahkah ia berkata ialah juru selamat bagi orang-orang yang percaya? Dia tidak pernah berkata itu loh. Sekalipun sesungguhnya Yesus adalah Mesias. Tetapi Yesus tidak pernah berkata bahwa ialah juru selamat dan Mesias yang dijanjikan itu. Kita ambil contoh, itu Yesus, contoh Yesus. Kalau di Indonesia kita ambil contoh.
Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia kita, menempatkan diri sebagai hamba dalam jabatannya dengan melayani dan bukan tuan atas jabatannya untuk dilayani. Saya ulangi, Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden kita menempatkan diri sebagai hamba dalam jabatannya dia seorang presiden. Bahkan awalnya mulainya dari wali kota Solo. Dia melayani masyarakat Solo. Habis itu dia diangkat untuk dipercaya melayani Jakarta. Akhirnya pemilu, melayani seluruh warga Indonesia. Dia menempatkan diri untuk melayani dalam jabatannya. Dia tidak menjadi tuan atas jabatannya untuk dilayani. Saudara-saudariku bisa paham maksudnya? Mengapa dikatakan untuk menjadi yang terkemuka, kita perlu menjadi hamba, kita perlu melayani. Bisa memahami maknanya? Itu dia. Itu makna yang Tuhan maksud di Markus 10 ayat 43 sampai 45. Lalu mengapa Yesus sampai perlu sih memberikan atau menyerahkan nyawanya? Mengapa Yesus memberikan contoh sampai menyerahkan nyawanya bagi kita semua sebagai teladan melayani dan hamba bagi semua? Mengapa? Mengapa Yesus perlu memberikan contoh sampai menyerahkan nyawanya bagi kita sebagai teladan melayani dan hamba bagi semua? Why? Next. Emang gak bisa Yesus tinggal aja di surga dan memerintah tanpa harus menyerahkan nyawa dan repot-repot datang melayani sebagai hamba? Emang gak bisa? Yesus kan Tuhan. Emang gak bisa tinggal di surga aja ambil ongkang-ongkang kaki tanpa mesti repot-repot datang dan melayani kita semua sebagai hamba? Melayani saat 2020 tahun yang lalu. Emang gak bisa? Karena ternyata, saudara-saudari, ada harga atas manusia yang harus dibayar. Yesuslah yang membayar dengan nyawanya, dengan taat kepada Bapa sampai mati. Karena ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus yang membayarnya dengan nyawanya dan darahnya. Dengan taat kepada Bapa sampai mati. Lalu setelah Yesus melayani, taat sampai mati kepada Bapa, apa upahnya? Setelah Yesus direndahkan serendah-rendahnya, nama Yesus ditinggikan setinggi-tingginya oleh Bapa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Setelah Yesus direndahkan serendah-rendahnya, nama Yesus ditinggikan setinggi-tingginya oleh Bapa. Kita buka Ibrani 2 ayat 9. Kita buka Ibrani 2 ayat 9. Inilah upah dari melayani sebagai seorang hamba saat Yesus ada di bumi ini. Ibrani 2 ayat 9, mari kita sama-sama baca, 3, 2, 1. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dia itu Yesus ya, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Artinya Yesus taat sampai mati dan maut menjemput dia.
supaya oleh kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Tadi ada lagi kayaknya selanjutnya. Coba yang 10, dia ditinggi-tinggikan. Nggak usah, cukup. Jadi memang betul yang Tuhan pernah bilang waktu itu mengenai proses. Bahwa untuk seseorang menerima kemuliaan, dia itu perlu direndahkan dulu. Melayani dulu. Direndahkan dulu. Sudah teruji, baru nanti ditinggikan oleh Tuhan kemuliaan. Kita kan manusia maunya kan di atas terus. Naik lagi kalau bisa. Tapi ternyata itu bukan caranya Tuhan. Tuhan maunya kita diuji dulu. Lulus uji enggak? Direndahkan dulu. Lulus enggak? Tahan uji enggak? Baru kemudian nanti Tuhan tinggikan karena sudah teruji. Dan kita perhatikan. Terutama kita-kita yang udah pernah lihat pelepasan. Perhatikan. Dalam pelepasan-pelepasan dari roh-roh jahat, apa ada nama lain yang lebih berkuasa dari nama Yesus? Enggak ada ya. Enggak ada nama lain yang lebih berkuasa dari Yesus. Dalam pelepasan roh-roh jahat. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus yang sudah direndahkan serendah-rendahnya, dia yang bayar harganya. Jadi enggak ada lagi nama yang bisa membayar harga di bawah serendah Yesus. Makanya segala roh takluk kepada dia. Saat di dunia, Yesus melayani sebagai hamba. Dengan taat sampai mati. Itulah yang membuat nama Yesus terbesar, terkemuka di antara segala nama. Ada amin saudara-saudari? Bisa dapat maksudnya? Saat di dunia Yesus melayani sebagai hamba. Taat sampai mati. Itulah yang membuat nama Yesus terbesar, terkemuka di atas segala nama. Karena dia dan cuma dia yang membayarnya sampai mati. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku. Sudah sejauh mana kita melayani? Baik secara rohani maupun dalam pekerjaan kita. Sudah sampai sejauh mana saudara-saudari? Kalau saya cerita sebagai cara rohani, hai para gembala, termasuk saya sendiri. Sudah sampai sejauh mana engkau menggembalakan umat Tuhan? Hai para penginjil, sudah sejauh mana engkau menginjili jiwa-jiwa yang butuh kabar baik? Hai para pengajar Tuhan, sudah sejauh mana engkau mengajar dan memberikan pengajaran dasar kepada orang-orang yang butuh tahu akan kerajaan surga? Hai para rasul, sudah sejauh mana engkau merintis jemaat baru? Menetapkan dasar-dasar jemaat yang benar. Dan hai para nabi, sudah sejauh mana engkau mengerti dan menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaatnya? Setiap kita yang sudah menerima peran itu, bukankah kita langsung dipanggil oleh Tuhan? Bukankah telinga kita sendiri mendengar? Kita dipanggil Tuhan dengan jawatan, kita dipanggil Tuhan dengan peran.
Sudah sejauh mana kita melayani sesuai peran kita. Siapa sajakah yang kita layani? Baik secara rohani maupun dalam pekerjaan kita. Siapa yang kita gembalakan? Siapa yang kita injili? Siapa yang kita nasihati kalau kita seorang nabi? Siapa yang kita ajar kalau kita seorang pengajar? Dan jemaat mana yang kita rintis kalau kita seorang rasul? Siapa sajakah yang kita layani? Hal ini hanya bisa dijawab bagi masing-masing dan boleh menjadi perenungan, tapi jangan cuma direnungin ya. Direnungin juga mesti dilakukan ya. Dan adakah kita sebagai hamba atau tuan atas pelayanan kita? Kita bilang kita melayani. Oke. Lalu kita melayani sebagai apa? Hamba yang mengerjakan banyak hal tanpa keakuan, atau kita melayani sebagai tuan? Harus begini dong, harus begitu dong. Bukannya melayani, tapi maunya dilayani. Sudah sejauh mana kita melepaskan keakuan kita? Menyangkal diri kita saat kita melayani. Lebih banyak mana? Kitanya apa Tuhannya? Kalau orang yang melayani dan sudah melepaskan keakuannya, itu akan lebih banyak Tuhannya daripada dirinya. Ada amin? Jadi saudara-saudari, coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur buat diri masing-masing. Saya habis jam 3 pagi itu sampai susah tidur sampai jam 4:30. Enggak heran. Karena memang sepertinya Tuhan mau menyampaikan hal-hal yang memang dalam, berbobot untuk kita semua introspeksi. Bukankah banyak kita mendengar kalau sudah melayani, hebat si pelayannya. Yang dipromosiin adalah hambanya. Padahal baru beberapa hari lalu Tuhan bilang, kalian semua hamba. Hamba itu mau sehebat-hebat apapun, mau setahu-tahu apapun akan firman, tetap hamba. Lalu sesama hamba, janganlah saling beradu pengajaran. Tetapi sesama hamba, apalah yang mesti didebatkan? Seharusnya bersatu supaya tidak ada celah bagi iblis untuk masuk. Saya ingat pengajaran itu saya catat, lalu kemudian ya tadi pagi baca lagi, oh iya ya, kita hamba, lalu kenapa mesti ditinggi-tinggikan? Adakah kita sebagai hamba atau Tuhan? Atas pelayanan yang kita kerjakan. Sudah sejauh mana kita ini menyangkal diri, melepas keakuan saat melayani. Kalau kita sebagai hamba, kita akan rendah hati, kita akan melayani, kita nggak akan maksain maunya kita sendiri. Kita akan mengikuti apa yang terbaik buat semua. Kita mau menerima masukan, menyesuaikan diri dengan orang lain, sehingga semuanya jadi indah. Ada amin? Jadilah yang terkemuka dengan melayani. Jadilah yang terbesar dengan kita mau menjadi pelayan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari, kita lanjut lagi ya. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut. Saya ini kadang berpikir gini ya, yang saya sampaikan ini terlalu berat gak ya?
Ada yang bilang intimidasi itu baru kita perangi. Awalnya saya pikir, aduh terlalu berat gak ya gitu kan. Iya. Soalnya ada yang pernah bilang gini, aduh kalau nyampein firman jangan terlalu dalam-dalam, mumet mikirnya. Sampai yang ringan-ringan aja. Tapi kalau saya pikir-pikir, ini kelasnya udah para anak-anak Tuhan yang sering dengar firman. Kalau sampaikannya yang cuman happy-happy ketawa doang, nanti repot ini. Dapat nggak gitu kan? Oke, kalau masih mau lanjut, kita lanjutkan. Saudara-saudari, mari kita lihat. Berbicara melayani. Mengapa Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa, juga dengan orang-orang awam? Orang-orang umum, awam, ingatnya ini ya makanan. Sedangkan Yesus tidak makan bersama-sama dengan pemuka agama. Dengan ahli-ahli Taurat. Maupun orang-orang yang suka bertanya dia tentang masalah tradisi. Saya ulangi pertanyaannya. Mengapa Yesus makannya bersama pemungut cukai? Orang-orang berdosa. Dengan orang-orang umum. Sedangkan Yesus tidak makan dengan pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, atau orang-orang yang biasa di bait suci. Kenapa Yesus lakukan itu? Kenapa kira-kira saudara-saudari? Karena mereka berharga, karena contoh. Oke, memang ada unsur itu. Karena sebagai tabib atau dokter kalau zaman sekarang, dokter berjalan, kalau zaman sekarang ini kan dokter kan duduk, pasien datang. Kalau zaman dulu, Yesus itu sebagai ibaratnya dia bilang ini, orang sakitlah yang membutuhkan tabib, bukan orang sehat. Karena Yesus sebagai tabib berjalan, mencari yang sakit, yang butuh, dan yang mau berobat untuk sembuh. Kita baca dasar ayatnya, Lukas 5 ayat 31. 3, 2, 1. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi saudara-saudari, kalau kita sebagai anak Tuhan sudah tahu firman Tuhan, sudah mulai hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian kita setiap kali makannya cuman sama-sama anak Tuhan, kita makannya cuman sama-sama orang gereja, kita bergaulnya cuman sama-sama orang yang di dalam lingkungan gereja kita, lalu siapa yang menjangkau keluar saudara-saudari? Kalau Yesus hanya mau makan sama orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki dan di bait suci, lalu siapa yang menjangkau pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang awam, siapa yang jangkau? Saudara-saudara bisa paham ya? Saya mau cerita satu kisah begini. Sekitar 5 tahun lalu, saya kenal dengan satu orang teman, dia wanita, dia seorang pebisnis yang jempol, omsetnya besar, untungnya besar, nyalinya besar. Bisnisnya lagi top, orangnya kecil, tapi nyalinya naga. Laki-laki pun 3-4 aja nyalinya gak segede dia, memang jempol, kauso. Nah orang ini ketika 5 tahun lalu itu lagi on the top of the mountain. Jadi lagi hebat-hebatnya, lagi top-topnya. Saya berteman sama dia, kenalan, kita sama beberapa teman lain, jalan-jalan, ambil kenalan gitu ya. Ke Malaysia, ke Genting. Tahu dong kalau Genting ngapain kan? Ya, berobat kalau ke Genting. Nah, pada waktu itu, saya hanya berteman, baik, terus kemudian kenal dia,
Lalu semua berjalan begitu aja, dia juga jadi klien saya dan berjalan baik. Tidak ada cerita kesempatan untuk kita bercerita Injil. Tidak ada. Karena satu, dia sudah ke gereja, hidupnya on the top of the mountain. Duitnya banyak, no problem, everything is fine. Life is so good. Nggak ada kesempatan cerita Injil. Sudah ke gereja pula lagi. Tapi, datang satu masalah ketika pandemi kejadian. Bisnisnya mandek, ditinggal orang yang dia sayang, kena tipu juga, macet, banyak hal yang macet, sehingga akhirnya tanggungan dia juga besar, ibaratnya sedang berputar dalam bisnis, tiba-tiba macet semua. Stres berat. Saya ketemu lagi, ngobrol sama dia, sampai nangis, karena beratnya tekanan dia, di belakang dia semua keluarga dia. Nah di situ saya cuma bilang begini, iya ngerti. Dalam kondisi gini perlu gak kekuatan? Oh perlu banget. Mau gak kalau saya kenalin satu tempat dan satu pribadi yang bisa memberikan you kekuatan? Oh mau didoain? Mau. Oke. Lalu saya coba atur sama sekretariat, diaturkan dengan baik. Dan sebelum didoakan, saya teleponan dulu, saya kasih pengajaran dasar lewat telepon pas lagi makan soto afung di Muara Karang. 45 menit ngomong, gini ya, begini. Pengajaran dasar gini ya, kenapa gini. Oke. Satu pertanyaan dia sama saya gini. Kalau lihat ya, kayaknya waktu kita main-main ke Genting, lu kayaknya kayak orang dunia. Terus kenapa kalau sekarang kok ngomonginnya rohani ya? Ini agak bertolak belakang dia bilang gitu kan. Terus saya bilang gini sama dia. Saya dulu memang orang dunia. Saya tahu cara main dunia. Saya juga pernah on the top of the mountain. Tetapi ketika saya juga jatuh, saya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya menemukan ternyata ada yang lebih baik dari dunia. Yaitu adalah keselamatan, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Sehingga saya bisa bangkit kembali. Makanya saya bisa sharing karena saya sudah ngalamin di atas, turun ke bawah, lalu kemudian Tuhan mulai pulihkan dan Tuhan akan angkat lebih tinggi, ketemu you lagi juga dalam kondisi lagi turun. Jadi gimana? Mau didoain gak? Oh mau banget, ini menarik. Sehingga waktu didoain hari Minggu, selesai didoakan, dia bilang gini, lega lu, tapi kok dia bisa tahu ya semua ya? Kan saya udah bilang ini menggunakan kuasa yang sudah saya juga alamin dan saya juga udah pernah ngalamin bersama teman-teman. Jadi dibawa bukan kepada gereja, dibawa bukan kepada agama, tetapi dibawa kepada kerohanian, dibawa kepada kuasa Roh Kudus yang hidup untuk menguatkan, untuk memulihkan, untuk membangun, dan untuk merubah hidup lu jadi lebih baik. Dan dia bilang apa? Makasih ya, thank you. Ini beneran deh, gak seperti yang gua tahu. Ya mungkin lu dulu taunya belum apa-apa kali. Oke. Mau gak? Gua undang masuk ke dalam satu grup, ini isinya adalah orang-orang juga yang mengenal akan kebaikan Tuhan. Jadi you bisa bertanya banyak di situ. Oh boleh. Masuk. Dan semoga itu juga menguatkan dia sampai hari ini. Oh orangnya lagi nonton katanya. Iya, oke. Oh iya, oke. Anyway, kenapa sih Yesus harus makan dengan orang-orang awam? Kenapa kita mesti makan dengan mereka? Kenapa kita mesti ada sama-sama mereka? Karena mereka suatu saat akan butuh kekuatan yang sudah kita terima. Itu dia. Dari cerita ini tentu saudara-saudari memahami kenapa saya bergaul dengan dia dan juga bagaimana bisa akhirnya masuk menginjili. Saya tidak bawa kekristenannya karena dia sudah bergereja. Tapi yang saya bawa adalah pribadi Yesus, kuasa Roh Kudus yang sudah saya rasakan. Saya gembala loh, bukan penginjil. Tetapi gak masalah mau gembala, mau penginjil, mau nabi, mau pengajar, mau rasul.
bukankah setiap kita punya pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan? Punya momen-momen di mana Tuhan memulihkan hidup kita. Bukankah itu bisa menjadi satu kesaksian nyata yang baru mereka dengar? Sehingga mereka tidak hanya mendengar firman lalu bilangin dalam otaknya, udah tahu. Ah, teori katanya. Tapi ketika mendengar kesaksian kita, dia bilang gini, kok bisa ya? Lu kelihatannya kayak orang dunia, tapi kok ngomongnya rohani ya? Itulah kesaksian yang hidup. Itulah yang mereka butuhkan. Bukan hanya pengetahuan kita, tapi pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Dan pengalaman kita dipulihkan oleh Tuhan. Itu dia. Mengapa sih kita perlu menginjili? Menginjili itu maksudnya menyampaikan kabar baik akan keselamatan. Mengapa sih kita perlu menginjili saudara-saudari? Why? Tentu banyak jawaban. Namun satu hal yang pasti adalah karena banyak orang sakit di dunia ini. Sakit ini maksud adalah sakit rohani, sakit perasaannya, dan juga sakit pikirannya. Karena begitu banyak orang sakit di dunia ini. Lalu apa yang membuat mereka sakit rohani, sakit perasaan, dan pikirannya? Apa yang bikin mereka begitu? Biasanya mereka tuh dikecewakan oleh manusia. Ada juga yang mungkin yang rohnya ditawan oleh kerajaan gelap. Tapi apapun itu, sesungguhnya mereka sakit. Sakit perasaannya, dikecewakan manusia, dibohongin, ditipu, di PHP, tersandung, ghosting katanya. Lagi viral ya, ghosting ya. Atau juga secara rohani, orang itu ditawan oleh kerajaan gelap, jadi dia tidak seperti biasa tapi hun-hun. Setiap kita bukankah sudah pernah melihat orang-orang yang sakit secara rohani, sakit hatinya, maupun sakit rohnya. Sudah pernah kan yang di gerbang pujian? Kenapa bisa demikian? Orang-orang itu sakit. Padahal mereka adalah orang-orang percaya juga loh. Dan pergi beribadah juga. Kenapa bisa mereka sakit? Tolong multimedia ditampilkan. Boleh ya? Kenapa bisa demikian? Kenapa mereka bisa sakit? Bukankah mereka juga orang percaya? Yang juga pergi beribadah kayak kita umumnya. Kok mereka bisa sakit? Karena saudara-saudari perlu paham satu hal. Agama itu hanya status informasi di KTP. Agama Kristen, agama Katolik, agama yang lain-lain. Itu hanya status informasi di KTP. Sedangkan rohani itu status kesehatan roh dan jiwa seseorang. Apakah rohnya bebas bersama dengan kerajaan surga? Jiwanya bagaimana? Jiwa itu maksudnya pikirannya bagaimana? Tenang enggak? Perasaannya gimana? Damai enggak? Jadi agama itu cuma status rohani. Cuma status KTP. Rohani itu barulah kondisi rohnya, perasaannya, dan pikirannya. Jadi jangan anggap setiap orang yang kalau udah beribadah, itu udah pasti beres-beres saja. Belum tentu. Bisa jadi dia sebenarnya sakit. Karena baru dilukai. Lalu apa dong yang bisa kita lakukan buat mereka yang sakit? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang dulunya juga sakit. Yang dulunya tidak percaya. Namun sekarang kita menjadi lebih sehat. Dan semua dimulai oleh Yesus Kristus sendiri. Sebagai juru selamat kita 2021 tahun yang lalu.
Mengapa tidak kita ceritakan kesaksian hidup kita kepada mereka yang sakit? Mengapa kita keep sendiri? Mengapa kita diam saja? Mengapa kita hanya makan dengan sesama anak Tuhan? Mengapa kita hanya makan di dalam lingkungan gereja? Mengapa tidak kita menjadi tabib yang berjalan? Menjadi penginjil yang berjalan. Menjadi kesaksian hidup yang berjalan bagi mereka yang membutuhkan. Menjadi kesaksian nyata. Bisa ngomong. Bukan cuma dibaca. Bisa ngomong, dia tanya bisa dijawab. Mengapa tidak kita menjadi orang-orang yang membangkitkan semangat mereka? Membuat mereka melihat, oh ternyata ada ya kuasa kayak gini ya. Oh ternyata ada ya makna firman ini ya, kok gue baru denger ya. Oh ternyata bisa ya ada kekuatan kalau sedang dalam kondisi lemah dan terjepit. Oh ternyata benar ya Tuhan itu menolong. Saudara-saudari, itu yang bisa kita lakukan buat mereka. Yang membutuhkan, karena mereka sakit dan kita lebih sehat. Karena sudah dipulihkan Tuhan. Setelah itu, kalau kita udah ngomong kesaksian gitu, apa langkah selanjutnya? Setelah didoakan, apa yang perlu kita lakukan? Ya kan, setelah itu apa langkah selanjutnya sebelum ini? Multimedia. Kan kita udah cerita kesaksian nih. Setelah kita kesaksian, mereka mulai, oh ada gitu ya, mau dong didoain. Apa yang bisa kita lakukan langkah selanjutnya? Penting, beri pengajaran-pengajaran dasar dulu yang mereka perlu tahu sebelum didoakan. Karena kalau tanpa pengajaran dasar, mereka nanti akan bingung. Kok bisa sih ada penyataan? Kok bisa sih ada yang melihat? Kok? Nah, yang kita bisa lakukan adalah beri pengajaran dasar dulu. Sebelum mereka didoakan, sehingga nanti ketika mereka mendengar pesan Tuhan buat hidup mereka, itu mereka sudah tidak lagi bertanya-tanya, kok ada ya pelayanan model gini? Bukankah itu semua sudah kita lakukan dulu? Bukankah kita pernah melakukannya semua? Mengapa tidak kita lakukan lagi? Sehingga kita menjadi terang bagi mereka yang dalam gelap. Kita menjadi tabib yang berjalan bagi mereka yang sakit. Kita menjadi penjala manusia buat Tuhan yang hidup. Sehingga mereka jadi sembuh. Sehingga mereka jadi kenal Tuhan. Dan hidup mereka dipulihkan. Lalu setelah didoakan, apalagi yang perlu kita lakukan? Kan udah nih, udah didoain tuh. Umumnya orang akan bilang, ih kok tahu ya? Hebat ya. Lu gak cerita kan? Oh enggak lah. Rahasia lu masa gue cerita? Kok tahu ya? Lalu setelah didoakan, apa yang perlu kita lakukan lagi buat mereka? Habis didoakan apa? Digarami. Oh disirami, ya betul. Disirami jiwanya, pikirannya. Ajak dia untuk masuk ke dalam kelompok atau komunitas, bahasa kerennya. Orang-orang yang sudah lebih sehat oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ajak orang itu untuk membangun roh dan jiwanya. Supaya terjadi pembaharuan budi dari firman-firman Tuhan. Supaya hidupnya jadi bahagia karena menjadi pelaku dari firman Tuhan. Saya ajak saudari saya itu, yuk masuk yuk ke dalam grup ini, GPJB. Di sini banyak orang-orang juga yang sedang mencari tahu tentang kerajaan surga. Yuk nih firmannya nih dasarnya. Ada ibadah nih, mau ikut gak? Ikut yuk. Oke ikut. Ada firman yang saya dapat, saya bagi. Ada firman kita dapat, ayo kita bagi. Tentunya yang benar, sesuai firman, berguna buat orang-orang yang baca.
Bukankah itu yang bisa kita lakukan buat mereka setelah mereka didoakan? Karena mereka juga perlu dibangun seperti kita. Saudara-saudari, setelah semua itu kita lakukan secara bersama-sama di masa depan, lalu apa yang kita dapat? Setelah semua itu berjalan dan sudah kita lakukan. Silakan. Apa yang kita dapat setelah semua itu berjalan dengan baik? Kita akan merasa bahagia. Kita yang melakukan akan merasa bahagia. Karena kita menjadi alat di tangan Tuhan. Yang menggenapi firman-Nya. Saat kita melihat hasil penuaian jiwa-jiwa. Yang dibawa semakin sehat. Semakin dekat dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kalau saya bilang, ketika saya melihat hari ini di gerbang pujian, saya bisa melihat saudara saya, sebelah kanan saya bisa melihat saudari saya, sebelah kiri saya, hidupnya lebih baik, tidak lagi dalam ketakutan tapi sangat berani, kadang-kadang over juga beraninya. Sebelah kanan saya, hidupnya lebih sehat, terus kemudian juga bahagia, malah jadi alat di tangan Tuhan. Ada satu perasaan bahagia yang saya dapatkan. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karena melihat apa yang tertanam sudah bertumbuh, menghasilkan buah, membawa banyak orang kepada kebenaran. Itu dia. Bagaimana bisa dibeli dengan uang? Uang cuma bisa memberikan kesenangan, kebahagiaan, cek lagi. Ketika kita melihat, oh iya ya, hidupnya lebih baik, hidupnya berubah ya, oh iya ya. Ada rasa bahagia dalam hati, oh iya, saya menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Demikian juga saudara-saudari, kita semua dipanggil menjadi alatnya untuk menggenapi firman-Nya. Maukah saudara-saudari melakukannya? Bukankah Yesus yang memberi perintah demikian? Bukan saya loh. Mari kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus yang berkata demikian. Kita para anak-anak Tuhan, apapun situasi kita di hadapan Tuhan, apapun peran kita di hadapan Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman yang sudah kita dengar. Dengan menggenapi semua peran jawatan setiap kita. Kabarkanlah kabar baik. Dan jadikan semua bangsa murid Yesus. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ajarkanlah apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Kita disertai Tuhan sampai pada akhir zaman. Amin. Pemusik saya minta naik.